Shalom Jemaat Tuhan, saya Maria Adinda akan menyampaikan info sepekan. Baptisan air akan diadakan pada hari ini setelah ibadah raya di kolam Laras Asri. Bagi orang tua atau jemaat yang ingin menyaksikan baptisan air, dapat menuju ke lokasi dengan kendaraan masing-masing. Mesbah keluarga dapat diadakan bersama keluarga, teman, atau tetangga terdekat. Bila yang membutuhkan pendampingan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Rumah doa diliburkan sementara berkenaan dengan renovasi yang masih berlangsung. Ibadah Pondok Daud disertai konser doa diadakan pada hari Kamis 30 November 2023 pukul 6:30 malam disertai perjamuan kasih. Berkenaan dengan ibadah Pondok Daud, pelayan dan jemaat diimbau untuk bisa berdoa puasa dimulai dari Rabu malam. Cara berpuasa bebas, menentukan sendiri waktu berbuka di hari Kamisnya. Dan selanjutnya menyembah dan berdoa bersama dalam konser doa ibadah Pondok Daud. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 di gereja. Budget Natal 2023 sebesar 20 juta. Jumlah tabungan yang sudah terkumpul sebesar Rp11.656.000. Kekurangan dana untuk Natal sebesar Rp8.344.000. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dana Natal di tabungan masing-masing yang akan dibagikan hari ini. Bila belum memiliki kartu tabungan, bisa menghubungi Ibu Krisma atau Ibu Ati. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Natal WPI Korwil Selatan 1 akan diadakan pada hari Jumat 8 Desember pukul 5 sore di GPI Battle Area. Kontribusi sebesar Rp25.000 per orang. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Ibu Ratna Handayaningsih. Selamat kepada Saudara Mikael Hosea Sihombing STH yang telah menyelesaikan pendidikan dan diwisuda pada tanggal 4 November 2023. Shalom, bersama dengan saya Dina akan menyampaikan info Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur gereja kita yang ke-39. Untuk itu kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan merayakannya bersama-sama pada hari Minggu tanggal 3 Desember jam 8 pagi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kasih yang sudah disediakan oleh masing-masing wilayah. Halo adik-adik dan para orang tua, diberitahukan bahwa Natal Victorious Kids akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember jam 10 pagi di Dolan Sawah. Yuk datang semua ya. Mari seluruh jemaat Tuhan kita bersukacita bersama dalam ibadah perayaan Natal GBI Ebenezer yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 25 Desember jam 5 sore. Ibadah pembukaan awal tahun 2024 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 jam 8 pagi. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Demikianlah info rangkaian Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Regina Marino pada tanggal 21 November. Ibu Rifka Nurjanah pada tanggal 26 November. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sekian info pekan ini. Tahun 2023, tahun menantikan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mulai ibadah raya pagi ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita fokuskan hati kita untuk menyembah pada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan.
Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita sama-sama berdiri, kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Haleluya Tuhan. Tuhan, kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Mulut kami penuh dengan pujian, mulut kami dengan penyembah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur, haleluya. Ya lama-lama sudah, ya lama sudah, ya lama-lama sudah, ya lama sudah. Haleluya, haleluya. Besar setiamu Tuhan, besar kuasamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur hanya bagimu Yesus Tuhan. Sungguh Engkau baik. Terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
ku beri penghormatan kepada Dia selaku haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin saat ini Kau telah hadir di tengah kami. Dan tiba saatnya kami ingin memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kami memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dalam doa. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Berikan salam siri kepada saudara kita. Katakan bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Haleluya. Tuhan kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Aku masih selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Aku masih selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih Tuhan takkan pernah beranjak dari kita. Sama-sama katakan, ku tak selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku masih selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku masih selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan
pergi dariku. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kasih Tuhanmu tak akan pernah beranjak dari kita. Ya, kita masih tak berdiri. Kita akan bersama-sama menari bagi Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin hatinya tentrem, ya, hatinya senang, syaratnya cuma satu, yaitu gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Amin. Ya, mari kita menari bagi Tuhan. Kita bergoyang bagi Tuhan kita. Haleluya. Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Aku lo amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Aku lo amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Mari buat Tuhan kita. Pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya.
gandul Gusti saben dina kula nggih gandul Gusti saben dina kula nggih. Ya, mari bersama-sama katakan saben dina kula nggih gandul Gusti. Ya, kamu silakan duduk. Kami undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Ya, untuk ibadah anak-anak sekolah minggu pagi ini diadakan di ruang pastori. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk anak-anak. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat anak-anak yang setia datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau memegang setiap tangan mereka, Engkau memegang setiap kehidupan mereka Tuhan. Selagi mereka kecil, mereka boleh mengenal Tuhan dan hidup mereka boleh menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi namamu dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yang dengar-dengaran, kepada guru di sekolah juga Tuhan, mendapatkan prestasi yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan di atasnya. Saat ini mereka akan beribadah kepadamu Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah mereka dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang jamah setiap anak-anak. Kau juga tolong guru-guru sekolah minggu yang mengajar Tuhan, berikan kesabaran, berikan sukacita tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya ibadah anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Ya. Di pesannya kita akan berdoa syafaat. Petugas membersihkan diri. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita akan duduk kepala, kita akan datang kepada Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur Bapa, bahwa setiap kehidupan kami pada pagi hari ini mendapatkan lawatan daripada Tuhan, mendapatkan kasih anugerah-Mu sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu. Sebab itulah yang kami rindukan dalam setiap hidup kami, dalam setiap langkah kami, bahwa Engkau ada bersama-sama dan kami. Saat kami menghadapi pergumulan, saat kami menghadapi tantangan, bahkan dalam perjalanan hidup kami Bapa, bila Engkau bersama-sama dengan kami, tidak ada perkara yang mustahil. Dan kami memperoleh dari apa yang daripada Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami satukan hati berdoa bagi bangsa dan kota kami. Biarlah Allah Roh Kudus nantiasa menaungi, memberkati bangsa dan kota kami ini, melimpahkan damai sejahtera Tuhan, ketenteraman, kesejahteraan daripada Tuhan. Bahkan kami berdoa Bapa buat para pemimpin daerah, pemimpin kota, pemimpin wilayah, bahkan lingkungan, bahkan pucuk pimpinan Bapak Presiden. Mampukan beliau Bapak dalam menjalankan segenap tugas dengan baik. Bahkan kami berdoa untuk tapu kepemimpinan ke depan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami hanya bisa berserah kepada Tuhan, kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Sebab kami percaya bahwa setiap pemimpin yang daripada Tuhan adalah itu yang terbaik buat kami, yang terbaik buat bangsa kami, yang akan membawa bangsa kami lebih maju di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan,
Bahwa bangsa kami ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang-orang yang takut akan Tuhan, yang akan duduk dalam lembaga pemerintahan. Bapa, dan kami terus berdoa dari setiap apa yang kejadian terjadi di dunia ini. Dari kejadian Israel Palestina, biarlah membuat kami sebagai umat-Mu lebih belajar bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus mempersiapkan diri dan berjaga-jaga. Sebab kami sadar Tuhan bahwa waktunya begitu singkat. Dan kami tidak menjadi orang-orang yang gagal, tapi kami menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Untuk itu Tuhan, biarlah hidup kami, keberadaan kami hanya menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami berdoa Bapak untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Kami menyerahkan setiap program gereja-Mu, bahkan setiap program yang telah kami susun, pengurus susun, biar Allah memberkati. Bahkan untuk ibadah ke depan, dalam ulang tahun, ibadah Natal kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya setiap dana yang kami butuhkan, Allah telah mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapak, Engkau persiapkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan, Engkau mau pakai urapi dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dan Allah memperlengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali kami bersyukur untuk setiap berkat yang telah Engkau sediakan dalam hidup kami, dalam hidup setiap umat-Mu. Bahkan kami berdoa untuk kelanjutan renovasi gereja-Mu. Setiap dana yang kami butuhkan, kami percaya Allah campur tangan. Bahkan setiap tukang yang mengerjakan, Allah memberkati, Allah memberikan kesehatan. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pesannya kita akan dengan firman Tuhan, kita akan fokuskan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
jatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat saja katakan, Tuhan selalu menolongku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menolong setiap kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan, bahwa kami selalu ada di dalam pandangan-Mu. Engkau tidak pernah melepaskan pandangan-Mu sedetik pun dari kami. Karena itu kami mengucap syukur, karena Tuhan Yesus baik, karena Engkau selalu menolong setiap kami. Bahkan kalau kami ada di tempat ini, kami tahu itu semua karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang Tuhan sudah jadikan. Kami semua ada di tempat ini untuk bersama-sama kami beribadah, kami menyembah kepada-Mu. Kami tahu ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu buat setiap kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengar. Mari buka hati, telinga kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan setiap firman yang disampaikan. Dan apa yang kami dengar Tuhan, tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi kami melakukan setiap firman yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sudah hampir 2 bulan ini kita mendengarkan berita tentang perang Hamas dan Palestina. Ya, saya nggak membahas Hamas dengan Palestina, tapi saya dari Hamas dan Israel, maaf. Hamas dari Israel. Nah, ada beberapa hamba Tuhan itu memberikan respon dan mengkhotbahkan tentang peperangan ini ya. Karena Israel itu adalah jamnya Tuhan. Kalau Israel sampai perang, sampai diserang, itu artinya kita sudah waktunya berjaga-jaga. Tuhan sudah mau datang. Ada sebagian orang bertanya-tanya, kapan ya Tuhan datang? Mereka saling menghitung-hitung kira-kira Tuhan datangnya kapan. Tapi saya suka apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Rubin Adi, Ketua GBI, Sinode GBI kita. Dia mengatakan bahwa biarlah kita jangan menjadi tim perencana kedatangan Tuhan, tapi kita menjadi tim penyambutan Tuhan. Kita menyambut artinya kita harus bersiap sedia. Nah, orang yang siap sedia ya, itu adalah orang-orang yang percaya Tuhan, yang punya kualitas sebagai seorang murid Kristus. Saya sempat berpikir apakah saya akan menyampaikan soal hal ini. Cuman 2 minggu yang lalu Tuhan tuh taruh hal yang akan saya sharingkan hari ini. Jadi ini berkaitan dengan murid Kristus ya. Kemarin Bapak Tony sudah menyampaikan bahwa murid dengan follower itu berbeda. Ya, kalau follower itu dia tidak punya komitmen apa-apa. Kalau dia suka ya dia akan follow, dia akan jadi pengikut. Tapi kalau dia merasa tidak suka, dia merasa tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya, dia akan unfollow. Dia akan tidak mau mengikuti lagi. Nah, memang orang-orang Kristen di seluruh dunia itu adalah jumlahnya yang paling banyak di seluruh dunia. Ada sekitar 2 miliar lebih. Tapi apakah dari 2 miliar itu semuanya murid Kristus? Tidak. Banyak dari mereka masih menjadi para pengikut, tidak menjadi murid Kristus. Nah, hari ini kita mau belajar. Dalam 1 bulan ini kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi murid Kristus, ya, sudah disampaikan selama 3 minggu berturut-turut. Nah, hari ini saya juga akan menyampaikan tentang murid Kristus, tetapi tentang sikap seorang
murid Kristus yang percaya tanpa syarat? Bisa tolong dibukakan? Ya. Tentang murid Kristus yang percaya tanpa syarat. Nah, kalau seorang follower, ya, seorang pengikut, biasanya dia percaya dengan syarat. Orang di dunia ini rata-rata semua percaya dengan syarat. Jarang yang bisa percaya tanpa syarat. Mungkin kita bisa, kalau follower, kalau pengikut akan bilang begini, Tuhan, aku akan setia sama Tuhan kalau Tuhan menyembuhkan aku. Aku akan setia sama Tuhan kalau Tuhan memberkati aku. Tapi seandainya yang kita doakan itu tidak terjadi, apakah kita tetap percaya sama Tuhan? Nah, hari ini kita mau belajar tentang sikap seorang murid yang percaya tanpa syarat. Ada satu contoh di dalam Alkitab, di Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Kita baca ya. Sama-sama kita baca ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lalu Sadra, Mesak. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Ya, ini cerita tentang Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mereka ini orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel, ya. Dan ketika itu Raja Babel, Raja Nebukadnezar itu membuat satu patung emas yang besar, dan dia menyuruh seluruh orang yang ada di dalam kerajaannya itu untuk menyembah patung tersebut. Nah, ketika mereka ada tanda yang dibunyikan, ketika tanda itu dibunyikan, semua orang, besar kecil tua muda, harus menyembah kepada patung itu. Tetapi Sadrah, Mesak, dan Abednego ini tidak menyembah patung itu. Akhirnya mereka dibawa kepada Raja Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar memberi kesempatan kepada mereka satu kali lagi. Kamu nyembah patung itu. Kalau kamu nyembah, kamu tidak akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi kalau kamu tidak mau menyembah juga, kamu akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi apa jawab mereka? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Jadi mereka menjawab, kalau Allah yang mereka puja, Tuhan yang mereka sembah, dapat melepaskan mereka, maka Tuhan pasti akan melepaskan. Tetapi ya, ini adalah pernyataan yang menurut saya tidak semua orang bisa lakukan ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Jadi mereka tetap menolak. Kalaupun Tuhan tidak menolong mereka, mereka pun tidak akan menyembah. Ya, kadang-kadang kalau kita aplikasikan dalam hidup saat ini, orang-orang itu kadang-kadang begini, kalau ada permasalahan seperti ini, mungkin mereka akan mengatakan seperti ini. Kita harus berpikir bijaksana. Kita pura-pura aja tunduk nyembah pada dalam hati, enggak. Itu yang terjadi kompromi pada hari-hari ini. Tapi yang mereka katakan tuh tidak seperti itu. Kalau Tuhan kami bisa melepaskan kami, pasti bisa lepaskan. Tapi kalau Tuhan tidak menolong kami pun tetap tidak akan menyembah. Ya, satu pernyataan yang sangat pernyataan yang sangat radikal ya, bahwa
tetap tidak. Sekali tidak ya tetap tidak. Seperti itu. Nah, inilah kualitas seorang murid. Dia percaya tanpa syarat. Tetap percaya sama Tuhan. Walaupun Tuhan tidak akan menjawab doanya. Kemudian kita akan belajar dari perikop ini di Matius 14. Saya bacakan begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, cerita ini adalah cerita tentang Petrus berjalan di atas air. Tidak banyak orang bisa berjalan di atas air. Ya, bukan tidak banyak, mungkin nggak ada ya. Kecuali di film silat ya. Kalau di film silat pasti banyak orang berjalan di atas air. Atau para pesulap-pesulap. Tapi itu pun mereka menggunakan trik, bawahnya dikasih akrilik. Jadi kelihatannya mereka berjalan di atas air. Padahal mereka nggak bisa berjalan di atas air. Nah, ini satu-satunya Injil yang mencatat bahwa Petrus berjalan di atas air. Ada 3 Injil yang mencatat tentang hal ini, tapi tentang Petrus yang berjalan di atas air itu hanya Matius. Yang lain kalau nggak salah Markus sama Yohanes, ya Markus sama Yohanes hanya menyampaikan tentang yang Yesus berjalan di atas air, tapi Petrus tidak. Nah, ada di Matius. Ketika itu, ya jadi Yesus itu habis memberi makan 5.000 orang. Kisah ini Yesus sudah memberi makan 5.000 orang, terus kemudian Yesus mengasingkan diri berdoa ke satu bukit dan dia menyuruh murid-muridnya untuk nyebrang. Ketika di tengah malam, diperkirakan sekitar jam 2, jam 3, di tengah-tengah danau itu mereka diserang oleh angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang berlawanan arah. Ya, dari perjalanan mereka. Kalau misalnya mereka menuju ke barat, anginnya tuh dari arah timur. Jadi ketika mereka mendayung, ya nggak sampai-sampai. Bukan cuma angin sakal, tapi juga ada badai. Sehingga mereka merasa sudah kepayahan, mendayungnya sudah payah. Dan Yesus melihat itu, dan Yesus langsung datang. Datang, langsung berjalan di atas air, seolah-olah mau melewati mereka. Dan murid-muridnya kaget. Berpikir bahwa itu adalah hantu, karena tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air ya waktu itu, dan Yesus berjalan di atas air. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus nih? Kita tahu bahwa Petrus itu kadang-kadang tidak berpikir panjang. Dia berseru seperti ini, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Yesus bilang apa? Datanglah. Maka Petrus turun. Nah, kita mau belajar dari kisah ini tentang murid yang percaya tanpa syarat. Apa yang dilakukan seorang murid yang percaya tanpa syarat? Yang pertama adalah taat. Ketika Yesus bilang kepada Petrus, datanglah, Petrus langsung tanpa ragu-ragu, langsung turun dari perahu. Padahal perahu itu adalah tempat ternyaman saat itu, karena di sekelilingnya badai, benar nggak? Tapi dia tidak memikirkan resiko seperti apa yang harus dialami, yang dilakukan hanya taat. Sementara kadang-kadang kita tidak bisa seperti itu, ya. Kadang-kadang kalau Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu, kadang-kadang masih ada orang-orang yang masih suka bersungut-sungut. Contohnya orang-orang Israel, ya.
Mereka masih selalu bersungut-sungut kalau Tuhan perintahkan sesuatu. Tapi yang dilakukan seorang murid, Petrus, dia taat. Nah yang kedua, apa yang dilakukan Petrus? Dia melangkah dengan iman. Nah untuk melangkah dengan iman sebenarnya bukan hal yang mudah, ya. Tetapi Petrus dengan berani keluar dari perahu dan melangkah dengan iman. Harusnya dia tahu kan, air bukan untuk diinjak, ya. Tapi dia melangkah dengan iman dan dia menginjakkan kakinya di air. Dan kita bisa lihat Petrus berjalan di atas air ketika dia melangkah dengan iman. Seorang murid yang percaya dengan tanpa syarat, dia berani melangkah dengan iman. Ada satu contoh. Di dalam Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi dari tempatnya ke satu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Abraham sudah tahu belum? Belum. Abraham tidak tahu tempat itu di mana. Di dalam Kejadian dikatakan begini, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika dia berangkat ke Haran. Abram bukan orang pengangguran. Abram bukan gak punya kerjaan. Dia sudah umur berapa ketika itu? 75 tahun. Hidupnya sudah nyaman. Dia orang kaya di tanah Ur. Tetapi ketika Tuhan menyuruh, dia berjalan melangkah dengan iman. Kalau kita pikir hari ini, yang dilakukan Abraham itu sesuatu hal yang tidak masuk akal ya. Sesuatu yang gila. Tidak semua orang berani melakukan. Benar nggak? Ya, coba Pak Nanang, mendengar suara Tuhan. Kamu disuruh pindah dari Salatiga, kemana? Nggak tahu, pokoknya jalan aja. Berani nggak? Mikir-mikir dulu. Tidak semua orang berani lakukan hal itu. Nah karena itu dikatakan Abraham itu bapak orang beriman. Dia melangkah dengan iman, percaya tanpa syarat. Dia nggak kasih syarat loh sama Tuhan. Ya Tuhan, saya mau jalan. Saya mau jalan, tapi Tuhan harus kasih rambu-rambu ya. Tuhan nggak bilang gitu loh. Tuhan cuma bilang pergilah. Dan Abraham langsung pergi mengempasi seluruh barang-barangnya. Dan pergi, itu yang dilakukan oleh Abraham. Berjalan dengan iman, melangkah dengan iman. Begitupun yang dilakukan oleh Petrus, melangkah dengan iman, keluar dari perahunya, keluar dari ketidaknyamanannya untuk berjalan dengan iman. Menurut apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nah yang ketiga, kita harus fokus kepada Yesus. Kalau kita tidak fokus kepada Yesus, yang terjadi apa? Yang terjadi seperti Petrus. Ketika dia berjalan, ketika dia merasakan tiupan angin, ketika dia sadar, wah badainya besar ternyata ya di luar perahu. Apa yang terjadi? Petrus mulai tenggelam. Nah begitupun ketika kita tidak fokus kepada Yesus, ketika kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, ketika kita mengalami masalah, ketika mengalami pergumulan, kita merasa Tuhan masih jauh, Tuhan masih belum menolong kita. Yang terjadi adalah akhirnya kita menjadi takut, menjadi khawatir. Ketika kita menjadi khawatir, ketika kita menjadi takut, itulah awal kita menjadi tenggelam. Itulah awal kita menjadi jatuh. Karena apa? Kita tidak fokus lagi. Perhatian kita dialihkan. Perhatian kita dialihkan kepada semua badai hidup kita. Itu yang terjadi kepada Petrus. Nah, hari ini saya mau memberikan kesaksian berkaitan tentang percaya tanpa syarat. Jadi sekitar berapa tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu ya,
ketika Tuhan itu sudah memanggil kami berdua untuk kembali ke Salatiga, tepatnya tahun 2005. Tapi kami masih tidak taat. Kami tarik ulur sama Tuhan. Yang sebenarnya yang paling tidak taat tuh saya gitu. Saya nggak mau balik Salatiga, saya nggak mau, saya bilang gitu. Karena saya ngalamin menjadi seorang anak hamba Tuhan itu bukanlah hal yang enak ya gitu. Mengalami masa-masa susah, mengalami masa-masa sulit, dan saya merasa saya nggak mau lah nanti keluarga saya ngalami hal itu. Jadi saya merasa mau tetap bertahan di Lampung. Tapi namanya cara Tuhan, bagaimanapun akhirnya Tuhan bisa buat kami akhirnya pulang ke Lampung. Singkat cerita 10 tahun kemudian baru kami pulang. Cukup lama ya, cukup lama kami tarik ulur. Akhirnya kami pulang 10 tahun kemudian. Dan saya bilang sama suami saya, kita belajar hidup dengan iman. Ya. Karena belajar hidup dengan iman itu bukan hal yang gampang gitu, karena di Lampung terbiasa terima gaji, jadi kami tahu berapa gaji kami gitu ya, karena kami kan kerja dan kami bisa istilahnya mencukupi kebutuhan kami. Ketika kami di sini, saya berpikir ada orang lain yang di sini, ada Mama, ada Mas Kris, waktu itu ada Pak Suradi ya, yang semuanya pasti gereja harus menanggung, begitu. Jadi itu sempat menjadi pergumulan. Jadi kami sempat ngobrol ya. Pokoknya nanti kalau sudah sampai Salatiga, kartu kredit digunting, tidak ada lagi pakai kartu kredit ya. Belajar hidup apa adanya, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Oke, akhirnya kami pulang ke Salatiga. Tahun pertama masih baik-baik saja, kami masih punya tabungan, masih nyantai. Tapi masuk tahun kedua, mulai kerasa ketika tabungan kami mulai habis. Dan kami hanya menerima PK saja. PK kami itu begitu kami terima, hari itu habis. Karena apa? Potong ini. Udah gak punya uang 1 bulan itu. Untung kami kan selalu makan bersama-sama dengan Mama. Jadi kalau makan sudah nggak usah dipikir, tidak akan kelaparan. Tapi kebutuhan yang lain kan kami harus penuhi sendiri. Itu terjadi beberapa bulan ya. Saya ingat waktu itu duit itu tinggal 2.000. Uang tinggal 2.000, saya ngomong sama suami saya, ini uang cuma tinggal 2.000, bulan masih panjang. 1 bulan masih panjang, gimana ya? Ya wis lah, percaya kan kita sudah komit untuk ke sini, pasti Tuhan akan cukupkan. Gimana pun caranya, wis percaya aja. Begitu ngomong gitu, nggak lama, ada orang ketok-ketok di bawah, bawa berkat Tuhan. Dan ketika kami buka, wah, uang itu cukup untuk 1 bulan lagi ke depan. Ada beberapa kali kejadian seperti itu. Dan itu membuat kami jadi merasa, wih, Tuhan itu baik ya, Tuhan tuh hebat ya, Tuhan tuh memelihara kami. Itu yang kami rasakan awal-awal. Terus kemudian ketika anak-anak harus masuk SMP dan SMA, biaya yang dibutuhkan tuh sangat besar. Sementara kami tabungannya nggak cukup. Nah, waktu itu kami dengan yakin aja ngedaftarin mereka itu di lab. Padahal saya tahu lah lab itu yang termasuk mahal. Tapi ya gimana lagi ya, karena waktu itu saya bilang lebih baik di lab karena Mami dari dulu di lab, udah kalian di lab saja. Jadi saya daftarin ke lab juga. Ketika pada waktunya untuk membayar, itu saya ingat di bulan Maret atau Februari, itu kalau kami daftar duluan, itu kan selalu ada potongan ya. Kalau nggak salah potongan 500.000 apa 1 juta. Jadi kalau sudah tiba waktunya,
Tapi kami belum punya duit. Wah, gimana ya? Terus waktu itu saya ingat saya pergi ke PPA. Saya lagi ada pertemuan lah di PPA siang itu. Saya ke PPA diantar, saya ngobrol-ngobrol, gimana ya? Pokoknya percayalah, Tuhan itu selalu tepat pada saatnya. Dan ketika saya pulang, saya dapat berita, saya kaget. Ada berkat yang besar, yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Untuk apa? Anak-anak ini cukup bisa masuk SMA, bisa masuk SMP. Itu, wah, kami itu bersyukur sekali. Bukan cuman itu, kami sampai bisa beli motor. Karena itu kan waktu itu kami sempat ngobrol ya. Kita ini bertahun-tahun di sini, kendaraan aja nggak punya, motor aja nggak punya. Ada mobilnya mama ya, bukan mobil kita, masih bisa kita pakai. Cuman kalau punya motor kayaknya lebih enak aksesnya dan lebih ngirit bensinnya. Kalau naik mobil kemana-mana kan bensinnya boros gitu. Dan Tuhan jawab, Tuhan berkati, kami sampai bisa beli motor. Jadi setelah kejadian itu kami tuh merasa tuh seperti ini. Mungkin itu yang Tuhan lihat ya, seperti merasa apa ya? Apa sih? Wah, pokoknya Tuhan tuh pasti akan cukupkan. Nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah khawatir. Tepat pada saatnya pasti. Nah, seperti yang saya katakan tadi, melangkah dengan iman. Ketika iman langkah awal itu mungkin lebih mudah. Tetapi ketika melangkah selanjutnya, masuk ke level selanjutnya, itu nggak mudah. Ketika masuk level yang lebih tinggi lagi, ya Tuhan akan uji yang lebih tinggi lagi. Dan itu pun Tuhan lakukan kepada kami. Tuhan pengen lihat seperti apa besar kepercayaan kami kepada Tuhan. Seperti apa kami mengandalkan Tuhan. Soal mengandalkan Tuhan, oh ya sudah, kami mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan akhirnya ketika sampai pada masa pandemi ya, terus anak-anak itu lulus. Yang satu kuliah, satu masuk SMA. Jadi bisa dibayangkan betapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Dan kami nggak punya uang untuk itu. Kami ada uang, tabungan, tapi kami cuma bisa membayar untuk yang SMA. Jadi saat itu saya berapa kali selalu ngumpulin anak-anak berdoa. Tapi kok Tuhan kok nggak jawab-jawab ya? Yang ada di dalam pikiran kami ya, kami berdua. Tuhan kalau misalnya Tuhan nggak berkati kami nggak masalah. Tapi ini kan anak-anak. Kami mau mengajar anak-anak itu supaya percaya sama Tuhan. Supaya tahu Tuhan yang mereka sembah itu hidup. Tuhan itu ada. Itu yang ada di dalam pikiran kami saat itu. Tapi pada kenyataannya Tuhan nggak jawab. Dan akhirnya kami harus mengambil satu pilihan yang cukup berat. Ray, tahun ini kamu nggak usah kuliah ya. Harus adik dulu yang masuk ke SMA. Kalau SMP ke SMA kan tidak bisa ditunda. Tapi kalau kuliah kan masih bisa ditunda. Oke, saya tahu dia kecewa. Tapi itu yang waktu itu dalam pikiran kami itu yang terbaik. Dan Bapak Gembala sempat dia merasa gini, biasanya Tuhan tuh jawab ya, tepat pada saatnya, kok ini enggak jawab. Padahal ini bukan keinginan loh Tuhan, ini kebutuhan. Kok Tuhan enggak jawab, seolah-olah Tuhan tuh diam. Dan itu saya bilang sama suami saya, kalau saya selalu tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik. Saya tuh selalu ngomong begitu, karena saya terbiasa dari kecil ada di dalam keluarga hamba Tuhan, jadi saya selalu mengingatkan Roma 8 ayat 28, apapun yang terjadi itu Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Saya selalu ingatkan itu, selalu berusaha juga ngomong sama anak-anak. Akhirnya tahun itu Raymond kerja, dia nabung dari pekerjaannya. Saya bilang kamu nabung ya, supaya nanti bisa nambahin buat kamu masuk kuliah tahun depan. Akhirnya dia nabung, terus akhirnya ketika saya bilang nanti tahun depan kamu masuk kuliah, dia masih nggak percaya
beneran mami punya uang? Ya gitu aja, padahal nggak punya uang. Tapi saya bilang pokoknya udah nggak usah dipikir, itu urusannya papi mami, biar papi mami yang berdoa gitu ya. Akhirnya singkat cerita dia bisa masuk, tapi hanya bisa membayar uang pendaftaran. Kan ada uang uang gedung ya, uang gedung itu 20 juta. Mau bayar dari mana 20 juta saya bilang. Saya udah mikir gimana caranya. Tapi saya akhirnya bilang, coba minta dispensasi bisa enggak. Akhirnya mereka maju ke dekan, akhirnya dapat potongan 50%. Karena dia anak hamba Tuhan. Tapi masih sisa berapa? Masih sisa 10 juta yang harus tetap dibayar. Dan saya lupa gimana ceritanya itu tahun lalu ketika dia harus tiba-tiba membayar uang sisanya itu. Waktu itu kami sudah mengangsur tiap bulan 1 juta, terus masih sisa 8 apa 7 juta, itu harus dibayarkan. Dan saya tidak tahu surat dispensasinya itu keterisut apa gimana, jadi harus ulang lagi, tapi ulang lagi nggak bisa, karena sudah waktunya harus bayar, kalau nggak salah, supaya dia bisa ngambil mata kuliah ya. Kalau dia nggak bayar, kan semuanya sistem online. Itu waktu itu hari libur. Jadi harus bayar. Terus gimana saya bilang? Wah saya udah pusing, akhirnya saya ngutang. Mau nggak mau saya harus ngutang. Lah karena harus dibayar di hari itu. Terpaksa harus ngutang. Nah itu awal, ketika kami ngutang di tahun 2023. Itu 2023 adalah tahun yang sangat berat buat kami. Benar-benar sangat berat. Kenapa? Kami kan harus bayar. Tiap bulan harus bayar hutang. Tapi kami juga harus berusaha menyisihkan uang untuk membayar mereka yang SMA tiap bulan, yang kuliah juga tiap sekitar 2-3 bulan sekali kan harus bayar lagi. Harus tetap menyisihkan. Tapi yang menjadi lebih berat apa? Kas gereja juga defisit. Dalam beberapa bulan, ada yang tidak mendapat PK di gereja kita. Ada yang dipotong. Dan itu buat kami tuh seperti apa ya? Kami merasa sangat berat sekali. Gimana Tuhan sudah berdoa? Seperti ini, kok Tuhan nggak jawab ya. Tapi Tuhan tuh tetap buka jalan gitu loh. Ketika memang harus membayar, ada gitu. Tapi ngepas. Tapi itu pun tidak bisa, utang kami belum bisa terbayarkan, belum lunas. Kami tuh pengen nggak mau ngutang gitu loh, harus dibayar lunas. Jadi setiap kali kami terima PK, apa yang harus kami lakukan pertama kali? Bayar dulu, yang ini bisa dibayar, yang ini buat anak-anak. Udah, itu selalu tuh fokusnya hanya untuk itu. Sampai ketika tiba saatnya Pak Gembala ini harus dilantik jadi pendeta. Ya. Itu membutuhkan biaya sekitar 5 juta waktu itu. Harusnya yang membayar adalah kas gereja. Tapi kas gereja defisit. Gimana mau bayarin? Jadi waktu itu dari bulan Mei ya, kita tuh udah yuk kita doa puasa. Supaya apa? Nanti dia bisa ikut diklat di bulan Agustus. Jangan, saya bilang, jangan ngomong-ngomong sama jemaat. Jujur ya, kami berdua, itu juga akhirnya yang menjadi pelajaran buat kami. Tuhan mengajar buat kami. Ternyata itu adalah bibit kesombongan dari kami berdua. Kami berusaha, semua baik-baik saja, padahal tidak seperti itu. Akhirnya ketika pada saatnya saya sudah merasa, saya sempat sharing dengan salah seorang pengerja pelayan Tuhan di sini. Saya nggak pernah ngomong sama siapa-siapa. Akhirnya sama dia saya ngomong, seperti ini keadaan kami. Terus dia bilang, tetap berdoa ya. Saya bilang ya, tetap berdoa, tetap percaya. Biarpun seolah-olah di depan ini nggak ada pintu terbuka rasanya.
tetap berdoa, tetap percaya. Nah itu ketika waktunya tiba, mama ya, karena dia yang memegang keuangan gereja, dia bilang ini untuk pergi ke Jakarta nggak ada uang ya. Jadi mungkin kita harus share ke jemaat. Saya bilang nggak usah ya. Suami saya dari bulan Mei bilang nggak usah share ke jemaat. Sudah kita berdoa. Waktunya masih panjang, pasti Tuhan berkati. Kita berdoa, bukannya kita nggak berdoa, kita berdoa. Tapi sampai waktunya tiba, Tuhan tuh nggak kasih berkat sama sekali loh. Benar-benar nggak kasih berkat. Sampai rasanya, wah ini gimana? Harus pergi. Tapi mau nggak mau kan harus pergi. Akhirnya kami ketika kami minta waktu 1 minggu kalau nggak salah. Nanti ya Ma, kalau memang oke, jadi kita minta, nanti kita bilang sama Mama. Nanti untuk ngomong di-share ke jemaat. Malam itu Pak Gembala kasih ayat sama saya, Tuhan ngomong gini loh di Filipi tentang Paulus. Paulus bilang, aku tahu apa artinya kekurangan. Aku tahu apa artinya kelebihan. Paulus pun pernah mengalami kekurangan. Dia seorang rasul, ya. Dia pernah mengalami kekurangan dan dia tahu, maksudnya apa ketika kelebihan pun dia tahu. Tetapi dengan hal itu membuat dia bisa mengucap syukur bahwa Tuhan itu selalu baik. Terus akhirnya, terus gimana? Jadi di-share. Udah gak apa-apa, di-share saja. Jadi ya udah, akhirnya kita share dengan merasa tidak enak hati. Dan benar begitu di-share, gak lama ada WA ke saya. Ci, udah dipikirin tuh WA begitu ke jemaat. Wah, gak berani jawab saya. Rasanya, begitu. Ada 2 orang yang WA saya seperti itu. Saya bilang nanti ya, nanti saya ngomong. Saya bilang gitu. Saya gak ngerti karena maksudnya ini konfirmasi dari Om Denny ya. Om Denny bilang ada konfirmasi seperti ini. Gak apa-apa, maksudnya minta kita share ke jemaat saja. Karena dengan begitu kita seperti merendahkan hati. Supaya kita nih gak sombong gitu loh. Merasa bahwa diri ini bisa, merasa diri kita ini kuat. Padahal tidak seperti itu. Tuhan mau nyatakan kamu juga harus mengalami ketika kamu merasakan di bawah. Harus merasakan hal yang seperti itu. Akhirnya kami share. Dan setelah di-share, dalam waktu beberapa hari, 1 minggu kalau nggak salah. Puji Tuhan, biaya untuk ke Jakarta tercukupi. Bukan cuma itu, masih ada sisa untuk kami bayar defisit kas gereja. Dan ketika itu terjadi, saya merasa Tuhan, berarti ini memang cara Tuhan memberkati kami seperti ini. Jadi setelah Bapak Gembala pulang dari Jakarta, setelah dilantik, saya ingat habis kami doa pagi, kami ngobrol-ngobrol, ngomongin tentang firman ya, tentang itu, terus sudah kita ngucap syukur. Apapun yang terjadi, Tuhan mau berkati, bersyukur. Tuhan gak berkati, ya tetap bersyukur. Terserah Tuhan, terserah Tuhan. Yang penting kita melayani, kita lakukan apa yang jadi bagian kita. Sudah, itu saja. Terus gak lama dia dapat WA. Dari orang yang tidak dekat dengan kami. Ya. Sebelumnya saya sempat ngomong sama dia, saya tuh suka baca-baca quote ya. Ada satu quote yang menarik perhatian saya. Quote itu bilang begini, orang-orang asing yang akan menolongmu, bukan orang-orang yang familiar denganmu. Ketika saya baca quote itu saya sadar, iya ya, kadang-kadang saya itu mengandalkan, tanpa sadar, saya bilang saya mengandalkan Tuhan, tapi tanpa sadar nih pikiran saya, kayaknya kalau dia mungkin lewat dia, mungkin Tuhan bisa memberkati lewat dia. Tapi yang saya harapkan itu tidak terjadi.
Tuhan tidak memberkati lewat dari orang-orang yang saya pikirkan. Sempat rasa kecewa, akhirnya sempat rasa kecewa. Tapi akhirnya itu membuat saya lagi fokus sama Tuhan. Ya, saya harus fokus sama Tuhan. Kalau saya ngelihat kanan kiri, ngelihat badai, lihat pergumulan, saya kecewa, saya akan tenggelam. Saya bisa jatuh. Tapi yang Tuhan sampaikan di dalam firman dikatakan gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya apa? Orang-orang yang berkenan masih bisa jatuh enggak? Masih bisa. Tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Dan itu akhirnya menjadi kekuatan buat kami. Hari itu kami dapat WA, orang yang tidak begitu kami kenal. Anak youth waktu itu ketika kami di Lampung, terus dia lama sudah pindah ke Jakarta, terus dia pindah ke Amerika. Dia WA, Koko, di gereja Koko ada bantuan pendidikan enggak? Terus enggak punya, enggak ada. Ya, dari dulu ketika saya datang ke sini, saya kepengen PPA itu bisa bantu anak-anak sini. Ketika itu Mas Nanang masih jadi ketua PPA ya. Saya berusaha memperjuangkan sama Bu Romi, tapi Bu Romi tetap tolak. Pokoknya enggak ada cabang-cabangan di sini ya di tempat Bukarel katanya gitu. Ya sudah, saya itu merasa, aduh anak-anak di sini tuh ada orang-orang yang membutuhkan pendidikan, bantuan pendidikan ya. Tapi enggak bisa. Nah akhirnya kadang-kadang jujur ya, karena saya kan komisi PPA, saya ngecek-ngecek gitu ya. Kadang-kadang jujur saya suka ngiri, ya di sana banyak bantuan, di sini kok nggak ada bantuan di gereja ini. Dalam hati saya rada miris, ini dulu gereja pusat, kenapa jadi yang nggak dapat bantuan malah kami gitu. Sekarang pindahnya ke sana, ya sudah. Ya PPA itu dari sini, cuman kan karena dulu banyak orang yang dibantu dari Maranatha, akhirnya kami pindahkan kantornya ke sana. Seperti itu. Nah, ya sudah. Itu sempat jadi pemikiran saya ngobrol, tapi sudah mau bilang gimana, berkatnya berbeda. Enggak bisa ngomong ngiri sana ngiri sini. Sampai sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, saya itu ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia dapat bantuan pendidikan dari Korea Selatan. Jadi saya nanya sama dia, kira-kira bisa nggak ya bantu gereja kami untuk pendidikan? Terus dia bilang, nanti ya Bu ya, soalnya kan berdasarkan kuota, ini kuotanya sudah habis, nanti tahun depan ya saya tanyakan kalau memang ada kuota lagi. Nah tahun selanjutnya saya tanyakan lagi, Bu ada nggak kuota buat gereja kami? Wah nggak ada Ibu, ini ke tempat-tempat yang pelosok-pelosok dulu. Wah ya sudah, akhirnya saya sudah seperti merasa hopeless ya. Sudahlah anak-anak itu, kadang-kadang karena saya mendengar betapa anak-anak itu ada yang kesulitan untuk membayar sekolah. Sampai saya berpikir karena saya ketua Korwil ya, kan kami ada bantuan Korwil itu untuk orang tua asuh. Bantuannya sebenarnya nggak seberapa, tapi saya pikir lumayan lah buat anak-anak itu untuk bisa mendukung anak-anak. Saya sudah sampai kepikiran seperti itu. Gimana caranya supaya kita bisa mendaftarkan anak-anak itu nanti dapat bantuan dari orang tua asuh Korwil. Tapi belum sampai kejadian seperti itu, WA itu datang. Dan kami orangnya juga ngomongnya nggak panjang sih, ngomongnya cuma singkat. Kami juga bilang nggak ada. Oke kok, bulan depan nanti saya transfer, saya bantu sama teman-teman saya. Dan kami nggak tahu, oke, ditunggu-tunggu awal bulan nggak datang-datang, transferannya kok nggak ada ya. Bolak-balik hampir tiap hari saya ngecek, oh nggak ada transferan. Lupa kali dia, mau nanya, nggak enak, malu. Karena kami pada dasarnya kami berdua ini orangnya sungkanan, nggak berani gitu loh. Sudahlah. Kalau emang Tuhan mau berkati, ya terserah Tuhan gimana caranya. Ketika akhirnya kami sudah nggak mikir, setengah bulan kemudian, tiba-tiba malam-malam
Karena di sana kan masih pagi, kalau di sini udah malam. Kok ini saya udah transfer segini? Malam itu saya nggak bisa tidur. Saya kaget lihat transferannya. Langsung saya mikir, yang mau saya bantu siapa ya? Langsung saya ingat, mungkin yang pertama dibantu masih ingat. Saya WA malam-malam, jam 8, jam 9-an kalau nggak salah. Saya langsung menetapkan jumlahnya yang cukup besar untuk mereka. Wah, bisa dibantu. Anak-anak yang kuliah, anak-anak SMP, SMA, SD. Wah, saya tuh rasanya tuh sukacitanya tuh tidak tertahankan. Wah, Tuhan itu bisa memberkati dengan cara yang tidak terpikirkan. Cuman kami kan tidak berani nggak berani berharap karena dia hanya mengatakan bulan itu. Kami tidak tahu apakah bulan-bulan selanjutnya dia akan bantu. Tapi sampai bulan ini sudah 4 bulan dia kirim. Dia selalu kirim dan puji Tuhan kita sudah membantu 29 anak. Dan saya rasa itu sangat membantu ya. Yang sudah dapat bantuan pasti akan merasa sangat terbantu. Saya juga sangat merasa terbantu sekali untuk anak-anak kami, untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka. Dan saya bersyukur, maksudnya begini, ketika akhirnya kami memutuskan tetap percaya kepada Tuhan, tanpa syarat apa-apa, Tuhan, biarpun Tuhan nggak tolong, kami tetap mau percaya. Dikatakan begini, iman yang besar, percaya bisa memindahkan gunung. Iman yang benar, tetap percaya, sekalipun gunungnya tidak pindah. Ya, saya tidak tahu apa yang jadi permasalahan Bapak Ibu, apa yang jadi pergumulan. Mungkin ada doa-doa Bapak Ibu yang sampai hari ini belum dijawab. Mungkin Bapak Ibu level imannya sudah mulai meningkat dan Tuhan juga belum jawab. Itu adalah ujian buat setiap kita ya. Ketika kita masih awal, menjadi Kristen awal, Tuhan itu dengan mudah menjawab setiap permintaan kita. Tetapi ketika kita sudah mulai melangkah lebih lama lagi, tidak akan dengan mudah Tuhan menjawab. Ya. Karena itu saya berharap hari ini kita semua bisa menjadi murid-murid Kristus yang tetap percaya tanpa syarat. Biarpun doa kita belum dijawab. Tuhan, sakitku belum sembuh, aku udah berdoa lama. Tapi aku tetap percaya Tuhan pasti masih bisa menyembuhkan aku. Atau lewat penyakit ini ada hal lain yang Tuhan mau kerjakan. Seperti yang saya cerita tadi, kenapa kami sampai mengalami hal seperti ini? Karena ada Tuhan berurusan dengan hati kami. Ya, Tuhan berurusan dengan hati kami. Tapi ketika waktunya kami sudah mengerti, Tuhan akan mulai buka jalan. Oke, saya minta tim PW bisa maju ke depan. Saya ingin setiap kita mau belajar. Ada satu lagu baru. Ketika saya mendapatkan lagu ini Tuhan kasih hal ini begitu kuat dalam hati saya. Jadi saya ingin setiap kita bisa menyanyikan lagu ini. Lagu ini mengatakan begini, ku tak menyerah walau kadang tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Singer dulu ya, bisa nyanyikan lagu dari awal. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Bisa dikasih ininya aja, isi worship. Isi worship. Keyakinan di dalam hati, Rencana yang terbaik. rencana yang terbaik
memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Saya minta jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Oh, kami mau tetap percaya bahwa Engkau tetap baik dalam setiap keadaan apapun. Tuhan, Kau pasti menolong kami, Kau pasti menolong kami. Oh, tak pernah meninggalkan
meninggalkan, senantiasa ada bersama kami, memegang, menguatkan kami, menghibur kami, mencukupkan setiap keperluan kami Tuhan. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu ajaib, Kasih-Mu yang memuaskan jiwa kami. Oh, kami menyembah Engkau, kami menyembah-Mu, karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Karena setia-Mu Tuhan tak pernah berakhir. Terima kasih Bapa, kami mengasihi-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Sekalipun di dalam kesesakan ya Tuhan, sekalipun di dalam kekurangan, kami tidak akan mengurangi penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami tidak akan mengurangi pujian kami kepadamu. Bahkan seperti Daud boleh berkata, kami akan menambah pujian kami kepadamu. Kami akan menambah penyembahan kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Inilah ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Hari ini kami kembali dikuatkan. Kami diingatkan bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami Tuhan. Sekalipun kami mungkin mengalami masa-masa suram Tuhan, Engkau tetap ada, Engkau memperhatikan. Bahkan Engkau menolong setiap kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Walaupun mungkin secara manusiawi kami berkata bahwa mimpi kami telah lenyap, tapi firman-Mu berkata justru Engkau memberkati setiap kami, menolong kami seperti saat kami bermimpi Tuhan. Engkau mengubah ratap tangis kami menjadi tarian, sebab Engkau menolong setiap kami tepat pada waktunya. Kami tahu Tuhan, ada di antara umat-Mu yang sampai hari ini tetap menanti-nantikan jawaban daripada Tuhan, menanti-nantikan pertolongan-Mu. Kami tetap mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Tuhan Yesus terus menguatkan setiap kami hari-hari ini yang letih dan lesu, lemah Tuhan, berbeban berat. Dalam-Mu ada kekuatan. Biarlah anak-anak-Mu tetap berharap bergantung hanya kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri maupun kekuatan manusia Tuhan. Sebab kami tahu pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Sungguh firman-Mu nyata Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati kami, Engkau menyediakannya bagi setiap kami. Bahkan ya Tuhan, Engkau mengerjakan jauh lebih besar dari setiap apa yang kami pikirkan dan kami doakan.
nyatalah firman-Mu atas kehidupan setiap kami. Engkau memberikan kekuatan, Engkau menghibur, Engkau menjawab sesuai dengan waktu-Mu yang ajaib itu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih buat pesan-Mu pada pagi hari ini, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati sehingga makin hari makin Tuhan boleh menjadi saluran berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan, kesehatan, kekuatan sukacita terus melimpah-limpah atas hamba-Mu. Terima kasih kami boleh diberkati oleh firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mohon waktu saya tambah sedikit saja ya untuk mengkonfirmasi apa yang Ibu Gembala tadi sampaikan kesaksian. Soalnya kalau saya nggak sampaikan rasanya kurang ya maksudnya yang dari hati saya ya Bapak Saudara ya. Jadi dari sisi Ibu Gembala memang kami sudah banyak sharing ngobrol gitu. Jadi Ibu Gembala kan bilang Tuhan memang sedang membentuk kami semua gitu. Salah satunya soal kesombongan. Tapi ini saya konfirmasi. Mungkin begini, tepatnya bukan sombong ya Bapak Saudara ya. Tapi karena memang melihat secara nyata bahwa bicara tentang ekonomi mulai dari semenjak Covid dan segala macam itu ya. Jadi sebagai gembala kami itu betul-betul dalam artian berpikir ulang, doa sungguh-sungguh supaya jangan terlalu banyak tanda kutip tuh dikit-dikit minta kepada jemaat. Kami tahu kondisi memang sedang seperti ini gitu. Jadi kami berusaha betul-betul kalau tidak sangat penting dan memang untuk kebutuhan jemaat semua gitu ya, kami tidak akan minta-minta gitu ya. Jadi betul-betul mengandalkan. Tapi itu juga memang menjadi sebuah pergumulan ya buat saya juga gitu. Intinya memang akhirnya yang membuat kami itu sungkan, kami berpikir. Nah tapi kenapa akhirnya salah satunya kami memutuskan ya sudah di-sharekan saja beberapa. Nah ada beberapa hal itu saya putuskan supaya jemaat juga memang tahu ya, kalau enggak kan enggak tahu kondisinya. Contoh yang paling sederhana adalah soal pembangunan. Ya saya tambahkan soal pembangunan ini. Gitu. Di dalam firman Tuhan kan dikatakan bahwa waktu Tuhan perintahkan Musa ya untuk bangun gitu loh. Musa perintahkan Tuhan untuk apa? Memberitahukan kepada jemaat Tuhan. Ya. Beritahu kepada umatku untuk mereka turut serta terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, ya. Tapi firman Tuhan pesannya begini, beritakan tetapi terlibat dengan apa? Tidak karena paksaan, jadi tidak dipaksa, dihimbau. Bapak Saudara ini ada pekerjaan Tuhan dihimbau, tidak dengan paksaan, tapi siapa yang tergerak hatinya, ya dia boleh turut ambil serta. Siapa yang tergerak hatinya, ya karena nggak boleh paksaan gitu. Nah kita lihat kalau dalam firman Tuhan, kemudian semua umat Tuhan andil serta dan rumah Tuhan akhirnya bisa dibangun dengan luar biasa, bahkan berlimpah-limpah sampai stop sudah cukup gitu ya. Nah kembali saya itu soal saya lanjut ya soal ini pembangunan renovasi gereja gitu ya. Nah kan kita memang share, artinya memang harus di-share. Saya dapatnya gitu Saudara. Jadi bagaimana? Jadi begini, di-sharekan tapi Bapak Ibu Saudara tidak dengan paksaan ya. Terlibat supaya apa? Sebetulnya begini, benih yang ditabur itu ya, gimana sih sebuah pohon atau tumbuhan itu bisa bertumbuh ya? Ada sebuah tanaman yang menghasilkan berbuah gitu. Ya harus ada benih yang ditabur, betul nggak? Kalau kita nggak menabur, bagaimana bisa tumbuh? Nah, jadi dengan share ini, karena firman Tuhan dikatakan, ketika jemaat Tuhan itu dengan rela hati, suka hati, turut serta andil, ya istilahnya menabur benih untuk pembangunan rumah Tuhan. Itu juga kita diberkati, Bapak Saudara yang menabur, ya bukan soal nilainya, berapa yang digerakkan, Bapak Saudara tabur, saudara akan pasti diberkati. Amin. Nah, ini udah cukup lama berjalan. Nah, jadi saya mengingatkan kembali, mari Bapak Saudara, seberapa yang engkau digerakkan, tabur untuk pembangunan renovasi ini. Pasti Bapak Saudara kita diberkati. Saya tidak lagi ngomong apa teologi kemakmuran, enggak, ini firman Tuhan, tapi tidak dengan paksaan ya. Bapak Saudara digerakkan oleh Tuhan, seberapapun Tuhan itu senang. Nah, saya tambahkan sedikit. Bapak Saudara di depan sudah habis ya. Kita sebenarnya hari ini janjian dengan bapak-bapak untuk apa? Untuk gembur itu loh, tapi ternyata sudah hilang.
Nah, seperti saya secara singkat saja, seperti yang saya katakan ini, apa yang nggak pernah dilihat oleh mata. Saya dapat 2 poin dari apa yang Ibu Gembala sampaikan. Pertama begini, pertama bahwa kita tidak bisa mengandalkan manusia, betul? Mengandalkan kekuatan sendiri. Justru ketika kita akhirnya seperti, sudah deh, ada orang-orang yang tanda kutip secara manusia, kita berpikir, kayaknya orang ini bisa nih, gitu. Artinya dia bisa memberkati. Tetapi ternyata tidak tuh. Justru orang yang nggak kepikir, ya. Artinya saya katakan begini, bahwa segala sesuatu terjadi gini. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati orang, ya, menjamah hati orang, nggak bisa. Ya, maaf kata, seberapa duitnya banyak, kalau Tuhan nggak jamah dia untuk memberi dengan kerelaan, nggak bisa. Tetapi ketika dia dijamah, seperti yang Ibu Gembala tadi sampaikan, saya tidak begitu dekat sekali tahu gitu loh. Bahkan setelah saya ngobrol, akhirnya dia tuh cari-cari ngubungi saya bagaimana gitu. Setelah singkatnya ya, saya singkat gitu. Artinya apa sih? Saya nggak terlalu kenal banget gitu loh, deket. Tapi dia sampai begitu, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan. Nah, saya boleh tambahkan Bapak Saudara ya, dia tabur untuk pendidikan. Kemudian juga dia tabur untuk pembangunan ini, makanya saya kebut. Pokoknya Natal harus sudah tertutup. Dia sudah tabur. Nah, saya rindu kita semua juga tabur supaya ini kelar. Amin. Jadi kita Natal tidak kehujanan, sudah ada lobinya, sudah baik, atas diperbaiki. Amin, Bapak Saudara. Mari saya ajak kita, seberapapun yang saudara tabur, Tuhan senang. Yang penting tabur dengan sukacita, ya. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kami tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi dengan iman, katakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, tetap percaya Tuhan setia. haleluya. Berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Dia dahsyat, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan Yesus, yang senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami tetap kuat bertahan dalam hal apapun Tuhan. Terima kasih, kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami bersukacita di dalam Engkau. Damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak makin lemah, tapi kami akan terus makin kuat berjalan di dalam iman bersama-sama dengan Engkau. Sebab Engkau terus memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk kami tetap
tegak berdiri di dalam Engkau. Terima kasih, hamba-Mu berdoa Engkau terus menguatkan umat-Mu Tuhan. Engkau menghiburkan, Engkau memberkati, Engkau memberikan kesembuhan ya Tuhan Yesus. Baik secara fisik bagi jemaat-Mu yang hari-hari ini yang alami kelemahan tubuh. Kuasa bilur-Mu Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan setiap yang sakit. Bahkan yang mungkin hatinya kecewa Tuhan hari-hari ini mengalami letih dan lesu secara kerohanian maupun jiwa, biarlah dikuatkan di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan melimpah-limpah, memulihkan, menyembuhkan, membalut hati yang sakit, yang kecewa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin ada yang akar kepahitan di dalam nama Yesus dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Ngalami kesegaran, pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, buat atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, untuk firman-Mu Tuhan yang terus menuntun, membawa setiap kami semakin mengerti, dan semakin mengasihi akan Engkau. Terima kasih, biarlah sebentar kami akan pulang undur diri dari tempat ini, biarlah kami boleh pulang dengan terima berkat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, peserta baptisan paling lambat sampai laras asri jam 11, jadi masih ada waktu 1 jam untuk di gereja ya. Tuhan memberkati, selamat pulang. Teman-teman dewasa muda jangan pulang dulu, kita ada latihan. Gusti, Gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rino wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rino wengi gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal dilawang, uripku mulya selaminya. Hatiku ayo tentrem, hatiku saya seneng. Dina kula gandul Gusti, kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa tentrem, hatiku saben dina kula gandul Gusti, saben dina kula gandul Gusti, saben dina kula